Pada kuliah kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah sebelumnya masih mengenai integral fungsi kompleks. Pertama kita bahas terlebih dahulu bukti dari lemma pada pembahasan mengenai batas atas dari modulus integral fungsi kompleks. Kemudian pembahasan kemudian berikutnya dengan contoh yang terkait penggunaan teorema yang lalu. Dan juga pembahasan mengenai antiturunan dan integral fungsi kompleks yang memanfaatkan teorema mengenai antiturunan. Kemudian pembahasan mengenai teorema Cauchy-Gorsan khususnya. Oke. Pertama, seperti saya tuliskan dulu apa saja yang dibahas. Jadi topik yang terkait adalah batas atas dari modulus integral fungsi kompleks kemudian antiturunan dan kaitannya dengan integral fungsi kompleks dan teorema Cauchy-Gorsan. Oke, jadi 3 topik besar ini. Baik, pertama kita mulai dari lemma yang digunakan untuk membuktikan teorema batas atas dari modulus integral fungsi kompleks. Jadi lemma yang lalu adalah jika W, saya punya fungsi W dari interval tutup A, B, kemudian bernilai kompleks. Ini adalah fungsi yang kontinu bagian demi bagian pada A, B. Bagian demi bagian. Maka nilai modulus dari integral A sampai B WT dt ini akan lebih kecil atau sama dengan integral dari A sampai B dari modulus WT dt. Jadi ini seperti perluasan dari kesamaan segitiga untuk fungsi bernilai kompleks pada integral A, B ini. Oke. Kita akan coba melihat bukti lemma ini. Oke. Bukti lemma. Oke. Nah, perhatikan bahwa jika ruas kiri dari kesamaan tadi, yakni integral A sampai B WT dt ini sama dengan 0, maka jelas bahwa kesamaan berlaku, pasti berlaku. Oke, karena ruas kiri selalu bernilai 0. Sedangkan ruas kanan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang jadi kita dapat memisalkan integral A sampai B dari WT dt ini tidak bernilai 0. Oke, jadi kalau 0 sudah pasti berlaku kesamannya. Jadi kita tinjau kasus di mana ini tidak 0. Oke. Nah, dalam hal ini maka kita bisa tuliskan integral dari A sampai B WT dt ini dalam koordinat polar, yakni R0 atau dalam bentuk polarnya yakni R0 EI theta 0. Di mana R0 ini positif dan theta 0 terletak di antara min pi sampai dengan pi. Min pi sampai dengan pi. Oke.
Nah, kemudian jadi integral ini dinyatakan seperti ini. Nah, Anda perhatikan bahwa theta 0 ini tidak bergantung dari T tentu saja. Jadi saya bisa tuliskan karena R0 ini positif dan kita bisa tuliskan jadi saya bisa pindahkan jadi integral A sampai B WT dt sama dengan R0 E pangkat I theta 0. Kemudian saya bagi kedua ruas dengan E pangkat I theta 0. Sedangkan E pangkat theta 0 ini sendiri tidak bergantung dari T. Jadi saya bisa tuliskan R0 positif dan R0 ini sama dengan integral A sampai B E pangkat min I min I theta 0. Oke. Min I theta 0 kalikan WT dt. Oke, jadi integrannya. Maka kita bisa tahu bahwa kemudian R0 ini adalah bernilai real. Jadi R0 adalah bagian real dari R0 itu sendiri dan R0 sama dengan ini. Integral A sampai B E pangkat min I theta 0 WT dt. Oke. Kemudian bagian real dari integral ini sama dengan, jadi secara umum ini adalah fungsi bernilai kompleks. Integral dari fungsi ini adalah integral dari bagian realnya ditambah I kali integral dari bagian imaginernya. Jadi bagian real dari integral ini adalah integral dari bagian real dari fungsi ini. E pangkat min I theta 0 WT dt. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan saya tahu bahwa bagian real dari suatu bilangan kompleks selalu lebih kecil atau sama dengan nilai modulusnya. Oke, bagian realnya lebih kecil dari modulusnya. Jadi karena bagian real dari, saya tuliskan di integrannya min I theta 0 WT ini lebih kecil sama dengan modulusnya sendiri. Jadi modulus dari E pangkat min I theta 0 WT oke. Dan modulus dari E pangkat min I theta 0 itu adalah sama dengan 1. Dan ini nilainya adalah modulus dari WT. Oke, maka kalau saya ambil modulus dari integral A sampai B WT dt, ini sama dengan, karena tadi dituliskan dalam bentuk polarnya adalah R0. Ini. Kemudian R0 tadi terakhir dinyatakan sebagai integral dari A sampai B bagian real dari fungsi ini. Ini sama dengan integral A sampai B bagian real dari E pangkat min I theta 0 WT dt. Sedangkan ini integral dari bagian real ini lebih kecil atau sama dengan integral dari ini. Integral A sampai B modulus WT dt. Jadi kita telah membuktikan lemma yang lemma 1 tadi. Nah, lemma ini seperti sudah diberikan di akhir kuliah yang lalu, digunakan untuk membuktikan teorema batas atas dari modulus integral fungsi kompleks. Oke, saya ulang kembali penulisan teoremanya. Ini teorema. Misalkan
C adalah lintasan dengan panjang L. Dan F adalah fungsi yang kontinu bagian demi bagian pada C. Oke, asumsinya seperti ini. Kemudian jika terdapat M positif, sehingga modulus dari Fz ini lebih kecil sama dengan M untuk semua Z di C, maka modulus dari integral Fz atas C dz lebih kecil sama dengan batas atasnya, yakni M, dikali panjang lintasannya, yakni L. Oke. Nah, bukti teorema ini yang lalu kita sudah buktikan bahwa caranya adalah tuliskan integral dari Fz atas C sebagai integral A sampai B misalkan dari FZT kali Z aksen T dt. Nah, kemudian saya gunakan fungsi WT saya sebagai FZT kali Z aksen T dt. Kemudian gunakan lemma sebelumnya. Dan kita tahu bahwa modulus dari FZT lebih kecil sama dengan M. Dan integral A sampai B modulus Z aksen T dt itu adalah panjang dari lintasan C. Seperti itu. Oke. Baik. Sejauh ini ada pertanyaan? Baik. Jika belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke contoh penggunaan teorema batas atas dari modulus integral fungsi kompleks ini. Oke, kita lihat contoh. Contohnya adalah misalkan Fz fungsinya adalah Z tambah 2i dibagi Z kuadrat kurang 1. Oke. Dan lintasan C adalah lintasan dengan persamaan, jadi bentuk persamaan parameternya adalah Z sama dengan ZT sama dengan 2 EIT 2 kali E pangkat IT dengan T terletak di antara 0 sampai dengan pi per 2. Oke, jadi Anda perhatikan ini kalau dari gambar lintasan C ini apa? Adalah 1/4 lingkaran ya pada kuadran pertama. Pada bidang kompleks. Tentu dengan jari-jari 2. Oke, pertanyaannya adalah membuktikan bahwa modulus dari integral atas C Fz dz ini lebih kecil atau sama dengan 2pi dibagi 3. 2pi per 3. Pertanyaan. Oke. Nah, jadi kita akan gunakan teorema tadi. Nah, yang sudah diketahui apa? Atau yang sudah terlihat diketahui apa informasinya? Dari batas atas tadi. Ari Ratna? Yang sudah diketahui? Apa? Dari informasi ini. Ari Ratna?
ketika mencari batas atas ini yang sudah terlihat informasinya apa? Ari Ratna? Iya, Pak. Apa informasi yang sudah diketahui kira-kira untuk melihat batas atasnya yang sudah terlihat? Fungsi Z-nya, Ya? fungsi fungsi Z-nya. Oke, fungsi FZ. Oke, selain itu apa yang untuk batas atas tadi ada apa yang informasi apa yang kita butuhkan untuk mencari batas atasnya? Ari Ratna? Lintasannya juga. Ya? Batas atas fungsinya dan apa? Lintasannya. Panjang lintasannya. Panjang lintasannya. Nah, yang sudah terlihat di sini apa? Uh, fungsi Z terhadap Z. Oke, kemudian apa? Yang panjang lintasannya sudah terlihat belum? Berapa di sini? Panjang lintasannya berapa? Panjang lintasan C berapa di sini? Dua bukan. Panjang lintasannya berapa? Coba panjang lintasannya dicari. Baskara? Baskara? Ya, Pak. Panjang lintasannya berapa? 2pi/3 bukan, Pak? Panjang lintasannya berapa? Lintasannya apa? Coba. C adalah lintasan dengan persamaan ini. Jadi panjang lintasannya berapa? 2. Coba. Gambar dulu. Lintasan C-nya gambar seperti apa. Kemudian hitung panjang lintasannya. Jadi panjang lintasannya berapa? Baskara? Bentar, Pak. Jacqueline? Panjang lintasannya berapa, Jacqueline? Jacqueline? Panjang lintasannya? Lintasan C-nya berapa, Jacqueline? Martin? Panjang lintasannya berapa, Martin? Martin? Omar Abdul Aziz? Panjang lintasan C-nya berapa? Iya, Pak. Panjang lintasan C-nya? C-nya 2, Pak. Coba panjang lintasan C-nya berapa? 2. Oh, 2. Mengapa 2? Bentuk lintasannya ini apa dulu? Oh, iya, seperempat lingkaran. Berlingkaran dengan? Jari-jarinya 1. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 2. Jadi panjang lintasannya? Pi, Pak. Panjang lintasannya pi ya. Jadi seperempat kali 2. Pi kali 2. Jadi panjang lintasannya pi ya. Iya, Jadi Pak. panjang lintasan C, ya pertama yang kita hitung itu. Tentu Anda harus kenali dulu kan lintasan C-nya seperti apa. Kemudian jadi lintasan C-nya tadi apa? Dari 0 sampai pi/2 kan? Jadi panjangnya 2 ini ya. Seperempat lingkaran ini. Lintasan C-nya. Jadi
bagian ini panjang lintasan C adalah seperempat kali 2pi kali 2. Karena lingkaran berjari-jari 2. Jadi panjangnya adalah pi. Oke. Jadi untuk mencari batas atas dari modulus ini, apa yang setelah mencari panjang lintasan ini, apa yang selanjutnya dicari? Anika? Yang selanjutnya dicari apa, Anika? Ya, Pak. Setelah memperoleh informasi panjang lintasan ini, apa? Batas panjang fungsinya bukan, Pak? Batas atas dari modulus fungsi fz. Oke, jadi pertanyaannya mencari. Oke, jadi saya tuliskan. Cari M positif yang memenuhi apa, Anika? Memenuhi apa, Anika? Modulus dari? Modulus dari FZ kurang dari sama dengan M. Kurang dari sama dengan M. Z-nya untuk Z yang mana? Untuk Z yang mana? Anika? Untuk Z di C. Untuk setiap Z di C. Oke. Nah, jadi FZ-nya tadi apa, Anika? Tolong. Jadi kita hitung modulus FZ. Jadi untuk setiap Z di C, kita ingin mencari modulus FZ itu lebih kecil dari berapa? Modulus dari FZ sama dengan apa? Modulus dari apa tadi aturan fungsi FZ? Anika? Aturan fungsi FZ apa tadi? Integral. Aturan fungsi FZ? FZ-nya apa rumusnya? FZ-nya apa tadi? Rumus fungsi FZ-nya apa? Anika? Yang ini bukan Pak, Z plus 2i. Oke, ya, Z plus 2i dibagi? Z kuadrat min 1. Z kuadrat min 1, oke. Nah, jadi untuk mencari batasnya tentu saya mencari batas dari pembilangnya dan penyebutnya kan? Anika? Iya, Pak. Oke, nah yang dari pembilangnya bagaimana caranya? Kita cari modulus Z tambah 2i ini. Ini lebih kecil dari berapa ini? Anda bisa menggunakan apa ini di sini sekarang? Lebih kecil sama dengan berapa? Modulus Z. Modulus Z tambah modulus 2i. 2i. Oke. Nah, sekarang modulus Z sama dengan berapa nilainya? Anika? Pi, bukan, Pak. Coba modulus Z itu berapa itu? Jadi persamaan lintasan C-nya apa? 2e pangkat IT. Oke, jadi modulusnya sama dengan? 2. Sama dengan 2 ya. Jadi modulusnya 2. Modulus dari 2i berapa? 2 juga? Iya. Jadi sama dengan 4. Oke. Jadi kita sudah peroleh batas dari pembilangnya ya. Jadi ini lebih kecil sama dengan 4 dibagi modulus Z kuadrat min 1. Nah, modulus Z kuadrat min 1 juga harus dicari batasnya. Jadi yang kita cari adalah batas dari 1 per modulus Z kuadrat min 1. Jadi artinya kebalikannya kita harus mencari batas bawah untuk modulus Z kuadrat min 1. Oke, batas bawah dari modulus Z kuadrat min 1. Ini batas atas dari modulus Z tambah 2i. Nah, sekarang kita cari batas bawah dari modulus Z kuadrat dikurangin 1.
Ini lebih besar sama dengan berapa? Seperti itu. Ada yang bisa? Tanpa ditunjuk, tolong. Sukarela, ada? Silakan. Lebih besar sama dengan berapa ini? Modulus dari modulus Z kuadrat kurang 1 kan, Pak? Oke, coba. Jadi ini nilai mutlak atau sama saja modulus dari modulus Z kuadrat dikurangi, atau awalnya seperti ini. Z kuadrat kurangi 1 ya. Oke. Kemudian modulus dari Z kuadrat sama dengan modulus Z dikuadratkan ya. Dikurangi 1. Oke. Nah, modulus dari Z tadi berapa nilainya, Aji? 2. 2. Jadi ini 2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3 ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini lebih besar sama dengan 3. Jadi artinya dengan kata lain ini 1 per modulus Z kuadrat dikurangi 1 lebih kecil atau sama dengan 1 per 3 ya. Oke. 1 per 3. Oke. 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 Jadi kesimpulannya jadi modulus FZ ini lebih kecil atau sama dengan 4 per 3 ya. Oke, jadi mungkin batas atas yang ini tidak tepat ya. Harusnya 4 pi. Harusnya 4 pi per 3 ya. Oke, 4 per 3. Jadi modulus FZ-nya 4 per 3. Kemudian tadi panjang lintasan L adalah, jadi integral atas C FZ dz ini lebih kecil sama dengan 4 per 3 kali panjang lintasan C. Jadi sama dengan 4 per 3 kali pi. Jadi 4 pi per 3 batas atasnya. Oke, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sampai dengan bagian ini? Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan atau komentar? Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba lihat contoh berikutnya. Misalkan jadi sekarang contoh 2. Misalkan kita punya bilangan R yang positif dan CR menyatakan setengah lingkaran Z sama dengan REIT.
ri theta misalkan. Di mana theta terletak di antara 0 sampai dengan pi. Oke, seperti ini. Oke, jadi CR-nya adalah kalau Anda perhatikan di gambarnya di bidang kompleks. Ini imaginary Z. Di sini. Nah, bentuknya adalah setengah lingkaran ya. Jadi ini adalah CR sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kita ingin mencari sekarang FZ-nya. Jadi misalkan FZ sama dengan Z pangkat setengah dibagi dengan Z kuadrat tambah 1. Oke. Di mana tentu kita tinjau cabang dari Z pangkat setengah ini adalah E pangkat setengah log Z. Oke. Atau kita tuliskan, kalau kita tuliskan Z sama dengan RI theta, cabang akar R E I theta per 2, di mana sekarang cabangnya didefinisikan untuk R positif dan theta-nya di antara min pi per 2 sampai dengan 3 pi per 2. Pi per 2 sampai dengan 3 pi per 2. Oke. Nah, kita pilih cabang ini supaya Z pangkat setengah ini terdefinisi pada seluruh CR. Oke, pada seluruh CR. Jadi potongan cabangnya apa ini? Potongan cabangnya adalah sumbu apa? Imaginary Z negatif ya. Sumbu imaginary Z negatif. Oke. Nah, sekarang kita akan pertanyaannya adalah menunjukkan bahwa untuk R yang semakin besar, nilai integral dari F ini atas CR nilainya akan semakin kecil, bahkan menuju 0. Oke. Jadi pertanyaannya adalah menunjukkan bahwa integral limit dari R menuju tak hingga dari integral CR Z pangkat setengah dibagi Z kuadrat tambah 1 dz ini nilainya sama dengan 0. Oke. Nilainya sama dengan 0. Pertanyaannya seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi pertama tentu saja Anda sudah tahu panjang CR-nya. Panjang CR-nya berapa? Panjang lintasan CR adalah pi kali R ya. Panjang lintasan CR adalah pi kali R. Oke. Nah, jadi yang PR kita adalah mencari batas atas dari modulus fungsinya. Batas atas dari modulus fungsinya. Oke. Nah, jadi untuk setiap Z di CR, berlaku apa? Modulusnya berapa? Modulusnya sama dengan R ya. Sehingga, dan katakan untuk R yang besar, sehingga modulus dari Z pangkat setengah, ini sama dengan apa? Jadi Z pangkat setengahnya adalah akar dari modulusnya E pangkat I theta per 2. Jadi akar R kapital E pangkat I theta per 2. Ini sama dengan akar R. Oke. Dan seperti halnya tadi,
kita ingin taksir apa? Batas bawah dari penyebutnya ya. Yakni modulus dari Z kuadrat tambah 1 ini sama dengan nilai mutlak dari lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari modulus Z kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah, ini sama dengan nilai mutlak dari modulus Z dikuadratkan dikurangi 1. Dan ini nilainya sama dengan R kuadrat dikurangi 1. Dengan catatan R lebih besar dari 1. Nah, asumsi R lebih besar dari 1 ini boleh kita gunakan karena nantinya kita ingin menunjukkan bahwa apa? Limitnya R menuju tangga. Jadi untuk R yang besar. Jadi syarat R lebih besar dari 1 ini diperbolehkan. Karena kita ingin meninjau untuk R yang besar. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk setiap Z di CR berlaku modulus dari FZ ini sama dengan modulus dari Z pangkat setengah dibagi modulus dari Z kuadrat tambah 1. Pembilang lebih kecil atau sama dengan berapa tadi? Pembilangnya persis sama dengan akar R. Kemudian penyebutnya lebih besar atau sama dengan R kuadrat min 1. Jadi ini lebih kecil sama dengan akar R dibagi R kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah, jadi nilai M yang sudah kita peroleh adalah akar R dibagi R kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah, jadi kalau kita tinjau modulus dari FZ atas integral dari FZ atas CR, ini lebih kecil sama dengan batas atas dari modulus FZ adalah akar R dibagi R kuadrat dikurangi 1 kali panjang CR. Panjang CR. Panjangnya berapa? PR kan? Jadi akar R dibagi R kuadrat dikurangi 1 dikali PR. Jadi sama dengan Pi R pangkat 3/2 dibagi R kuadrat kurang 1. Bagi R kuadrat kurang 1. Sama dengan, coba saya rapikan. Sama dengan Pi R dibagi pangkat 3/2 dibagi R kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan, sekarang tinggal kita ambil limitnya. Jadi limit R menuju tak hingga dari modulus integral CR FZ dz ini akan lebih kecil sama dengan limit R menuju tak hingga dari Pi R pangkat 3/2 dibagi R kuadrat dikurangi 1. Nilainya sama berapa ini? Limit yang terakhir? Limit terakhir nilainya berapa? 0. Nilainya sama dengan 0 ya. Karena pangkat dari pembilang lebih kecil dari pangkat dari penyebut. Nilai limitnya 0, jadi limit R menuju tak hingga dari integral atas CR FZ dz ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Paham? Ada pertanyaan atau komentar?
Oke. Ada pertanyaan atau komentar? Pertanyaan, komentar? Belum ada Pak sejauh ini Pak. Oke. Yang lain? Oke, coba saya kalau tidak ada pertanyaan saya yang bertanya. Apa gunanya mencari limit ini? Atau membuktikan ini? Oke, apa gunanya? Oke, atau coba sekarang saya lihat misalkan saya tinjau misalkan yang mirip seperti ini, integral tak wajar, integral 0 sampai tak hingga x pangkat setengah dibagi x kuadrat tambah 1. Dx. Misalkan seperti ini integralnya. Nah, integral ini konvergen atau divergen? Atau kalau apa arti dari integral 0 sampai tak hingga x pangkat setengah dibagi x kuadrat tambah 1? Apa artinya? Apa menurut definisi ini sama dengan apa? Yayan Febriansyah. Ya Pak. Menurut definisi integral tak wajar ini sama dengan apa? Limit dari B menuju tak hingga. B menuju tak hingga dari? Integral dari 0 sampai B. 0 sampai B. X pangkat 1/2 dibagi X kuadrat plus 1 dx. Dibagi X kuadrat tambah 1 dx ya. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, idenya adalah nanti di berapa bagian di sebab nanti adalah kita mencari misalkan lintasannya seperti ini. Min R sampai R. Oke. Kemudian kita punya fungsi f, fx. Kita ingin memeriksa ini integral misalkan min tak hingga sampai tak hingga fx dx ataupun integral 0 sampai tak hingga fx dx. Ini konvergen atau divergen? Dan persisnya ingin mengetahui konvergen kemana kalau ini konvergen. Oke. Dengan menggunakan bantuan fungsi kompleks. Idenya nanti Anda tinjau integral atas ini gabungan dari garis ini dan lintasan CR-nya ini. Kemudian nanti dihitung integralnya dengan nanti menggunakan teorema residu. Kemudian integral di sini kalau R-nya dibuat menuju tak hingga biasanya ingin dibuktikan integral atas lengkungan ini 0. Nah, nanti jadi sisanya Anda peroleh integral atas ini. Yang mana itu integral tak wajar nantinya. Jadi kalau jadi nanti mungkin modifikasinya misalkan lintasannya misalkan kalau Anda tinjau fungsi genap misalkan, kalau ditinjau fungsi genap integral 0 sampai tak hingga fx dx itu nanti kan sama dengan setengah
integral min tahingga sampai tahingga fx dx. Oke. Nah, jadi nanti saya tinjau integral atas lintasan ini, garis ini digabungkan dengan CR, nanti menjadi satu lintasan. Nah, nanti yang penting adalah di dalam lintasan ini ada tidak yang namanya titik yang membuat fungsinya tidak analitik. Nah, misalkan nanti kita akan belajar di teorema selanjutnya, teorema Cauchy, bahwa integral pada lintasan tutup ini jika di dalamnya semua fungsi itu analitik, f-nya ini analitik di setiap titik, maka integralnya akan bernilai 0. Oke, jadi nanti informasi ini kita nanti terutama melihat potensi di mana di dalam lintasannya itu ada titik di mana fungsinya tidak analitik. Khususnya kalau fungsi f-nya seperti ini tidak analitik di mana? Di I ya. Karena z kuadrat tambah 1 mempunyai akar z sama dengan I atau z sama dengan min I. Seperti itu. Oke, tapi ini pembahasan yang dilakukan di subbab berikutnya. Oke, jadi idenya seperti itu. Kita ingin menyelesaikan masalah pada bilangan real. Jadi dalam hal ini mencari kekonvergenan dari integral tak wajar yang mungkin fungsinya tidak semudah. Jadi artinya kalau Anda biasa bekerja dengan integral tak wajar di matematika 1A, fungsinya mudah diintegralkan. Misalkan Anda menggunakan integral parsial, ataupun menggunakan teknik substitusi, ataupun menggunakan substitusi trigonometri, dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang tidak dapat dicari antiturunannya dalam fungsi yang sederhana, kita akan gunakan teknik fungsi kompleks ini. Oke. Anda bisa tidak mengapresiasi hal ini? Bahwa ada, jika kita hanya menggunakan teknik-teknik di kalkulus, kita tidak bisa lari kemana-mana ke kombinasi atau aturan fungsi yang bervariasi seperti ini. Nah, tapi jika kita perluas wawasan kita ke analisis kompleks, kita bisa mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh kalkulus, misalkan pada garis bilangan. Oke, pertama ini tidak bisa ini ya langsung apa istilahnya hal perumuman yang trivial, artinya kenapa tiba-tiba dibuat lintasan pada bidang kompleks untuk mencari ini integral pada garis bilangan itu saja. Jadi kalau kita terbatas di garis ini saja tidak ada informasi apa-apa. Tapi kalau kita perluas wawasan kita ke seluruh bidang ini, kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ada pertanyaan atau komentar? Jadi itu Anda ketika ada konsep tertentu ya Anda harus melihatnya secara kritis. Ini kira-kira digunakan apa maknanya? Apa artinya? Seperti itu. Jadi ya oke, hanya sebagai latihan saja ya. Kalau seperti itu tidak bisa luas wawasannya. Jadi coba Anda kaitkan dengan sesuatu yang dulu pernah Anda pelajari ataupun sesuatu yang itu yang dari pembahasan ini. Okay. Bisa tidak kira-kira Anda kaitkan seperti itu? Ya, atau ya alternatifnya Anda bertanya, kira-kira contohnya ini untuk apa? Seperti itu. Oke, jadi tidak hanya misalnya ya karena di buku ada atau karena dosen menjelaskan hal tersebut. Ya kalau seperti itu kita tidak bisa berkembang ya, maksudnya harus melihat harus memperluas wawasan dengan bertanya atau memberikan komentar seperti itu. Itu kuncinya kalau belajar di universitas seperti itu. Tidak hanya menjalankan seperti ya apa istilahnya resep masakan, misalnya oke ini
dikerjakan ini, yang dilakukan ini, dan seterusnya. Oke, beda ya. Jadi Anda harus melihatnya secara kritis. Seperti itu. Oke. Baik. Ada komentar atau pertanyaan? Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anti turunan dari suatu fungsi. Sebelumnya, tolong contoh-contoh yang ada di buku ataupun di latihan ataupun di slide yang saya berikan, tolong nanti dicoba mengenai batas atas dari modulus integral fungsi kompleks ini, supaya Anda terbiasa. Karena saya yakin mungkin bekerja dengan ketaksamaan itu tidak semudah bekerja dengan kesamaan, identitas ataupun persamaan. Oke, jadi Anda perlu latihan, terutama tadi mencari batas atas modulus F maupun melihat panjang lintasan itu tadi. Oke, lihat panjang lintasan. Perlu latihan. Seperti itu. Bisa ya? Baik. Coba sekarang kita masuk ke anti turunan. Misalkan definisi. Misalkan F adalah fungsi yang kontinu pada suatu domain. Fungsi kontinu. Oke. Fungsi F kapital pada D disebut anti turunan dari F kecil jika turunan dari F kapital ini sama dengan fungsi F ini pada domain D. Jadi untuk setiap Z di D. Oke, jadi artinya berlaku untuk setiap Z di D. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Jika diberikan F, misalnya diberikan F, ada berapa banyak anti turunan dari F? Oke. Ada berapa banyak anti turunan dari F? Ada yang bisa memberikan komentar? Sukarela? Oke. Tolong. Ada berapa banyak anti turunan dari F? Sebanyak tak hingga ya, Pak? Tak hingga, persisnya bagaimana? Apa hubungan dari anti turunan itu? Tentu saja kita selalu bekerja pada domain ya. Oke, jadi kalau ada anti turunannya ada berapa? Apakah 1, 2, atau bagaimana? Tadi siapa yang menjawab? Darman?
Iya, Pak. Tak hingga. Kalau Mengapa tak hingga? dari konstan KC-nya kan bisa beda-beda, Pak, untuk arti Oke. turunannya. Oke, jadi kalau jika F adalah anti turunan dari katakanlah F dan G ya, adalah anti turunan dari F kecil, maka apa hubungan antara F dan G? Jadi Fz adalah GZ ditambah konstan ya. GZ tambah konstan. Bagaimana melihat hal ini secara cepat? Coba ada yang bisa memberikan komentar selain Darman? Tolong. Devon Wahyudi, tolong. Devon bisa? Atau yang lain? Yang F besar aksen Z-nya sama dengan F G kecil. aksen. Iya. Iya, G aksen. Oke, jadi melihatnya bagaimana? Hubungan antara F aksen dan G aksen ya. Doni? Iya, Pak. Melihat hubungan antara F aksen dan G aksen. Iya, Pak. Oke. Selain Doni, ada lagi yang bisa memberikan lebih detail? Selain Doni, ada yang bisa memberikan lebih detail? Selain Doni, selain Darman? Coba tolong supaya ini ya. Kalau salah Anda tidak akan dikurangi nilainya dan tidak dimarahi. Tolong coba yang lain siapa? Kata kuesioner saya tidak boleh banyak menunjuk orang katanya. Coba saya sekarang, tapi Anda juga perlu kerjasama bahwa harus ada yang sukarela kan, seperti itu. Turunan F dikurangin G-nya 0. Oke, coba turunan dari, kalau kita tinjau turunan dari F dikurangi G, F dikurangi G, aksen Z, ini sama dengan apa tadi? Siapa? 0, Pak. Handi. Jadi ini detailnya sama dengan F aksen Z dikurangi G aksen Z ya? Iya, Pak. Turunan dari F aksen Z-nya sama dengan apa? F kecil Z. F kecil Z, G aksen Z sama dengan? F kecil Z juga. Ini jadi nilainya sama dengan 0. Kesimpulannya apa, Handi? Kesimpulannya FZ dikurangi GZ sama dengan konstan. FZ dikurangi GZ sama dengan konstan. Oke, seperti ini. Apa yang menjamin hal ini? Ada yang bisa menjawab selain Handi? Selain Darman, selain tadi siapa? Doni? Apa jaminan ini berlaku? Bahwa F dikurangi G aksen Z sama dengan 0, maka FZ dikurangi GZ sama dengan konstan. Apa syaratnya tadi? Yang penting. Jadi turunan dari fungsi kompleks bernilai 0, maka fungsi tersebut adalah konstan. Apa syaratnya untuk fungsi itu? Apa syaratnya? Coba, ayo, yang aktif. Siapa yang bisa? Tolong. Continue pada domain D, bukan? Oke, jadi kata kuncinya adalah domain ya. Domain D. Fungsi F-nya berlakunya pada domain D. Oke, jadi turunan fungsi F, turunan fungsi yang bernilai 0 pada suatu domain, maka fungsi tersebut adalah fungsi konstan ya. Tentu saja kalau domainnya diganti dengan sebarang himpunan buka, belum tentu berlaku ya untuk fungsi kompleks ini. Seperti itu kuncinya. Jadi artinya kalau ada dua fungsi yang
merupakan antiturunan dari F, maka keduanya selisihnya adalah konstan. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Nah, terkait dengan antiturunan ini, pertama kita akan coba gunakan suatu teorema yang mengaitkan antara integral fungsi kompleks dengan antiturunan. Oke. Jadi teorema ini adalah sebagai berikut. Jadi misalkan F continue pada suatu domain D. Maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, F mempunyai antiturunan pada D. Oke. Yang kedua, jika kita punya dua titik, katakanlah Z1 dan Z2 di D, dan C adalah lintasan pada D yang menghubungkan Z1 dan Z2, maka integral atas C Fz dz. Jadi ini seperti teorema dasar kalkulus pada matematika 1A. Fz2 dikurangi Fz1. Oke. Kemudian yang pernyataan yang ketiga adalah jika C adalah lintasan tutup pada D, apa arti lintasan tutup yang lalu? Maka integral atas C Fz dz nilainya sama dengan 0 ya. Ya, Anda tentu saja pernyataan kedua mengakibatkan pernyataan ketiga dari fakta bahwa Anda bisa memilih Z1 sama dengan Z2. Oke. Kemudian Anda tinjau integral yang pada lintasan tutup, tentu saja Z1, Z2, karena sama nilai Fz2 sama dengan Fz1. Oke. Nah, pertama kita akan coba gunakan beberapa hal ini, khususnya untuk melihat antiturunan, melihat integral dari fungsi-fungsi yang mempunyai antiturunan. Oke. Misalkan yang pertama, contoh 1. Oke, misalkan Fz sama dengan Z pangkat 3 misalkan. Nah, Anda perhatikan bahwa F ini adalah fungsi yang kontinu pada seluruh bidang kompleks. Jadi fungsi F ini kontinu pada C. Dan mempunyai antiturunan F kapital Z sama dengan Z pangkat 4 per 4. Z pangkat 4 per 4. Oke. Nah, dalam hal ini,
Sekarang kalau saya tinjau integral, misalkan saya ambil Z1-nya sama dengan I, misalkan Z1 sama dengan I, kemudian Z2 sama dengan katakanlah 2, kemudian saya ambil sebarang lintasan, jadi C adalah sebarang lintasan yang menghubungkan Z1 dan Z2. Z1 dan Z2. Ini maka saya akan punya integral. Jadi kalau integral atas C, Fz dz, kalau sembarang ini kan sama dengan apa? F dihitung di Z2 dikurangi F kapital dihitung di Z1. Dalam hal ini F kapital adalah 1/4 Z pangkat 4. Jadi 1/4 Z2 pangkat 4 kurangi 1/4 Z1 pangkat 4. Tadi Z2-nya berapa nilainya? 2 ya. Jadi 1/4 kali Z2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kurangi 1/4 I pangkat 4. Dan kita tahu bahwa I pangkat 4 nilainya sama dengan 1. Oke, jadi 4 dikurangi 1/4 berapa? 3/4 ya. Seperti itu. Dan perhatikan bahwa integral atas C ini C-nya sebarang, lintasannya sebarang. Jadi bisa kita tuliskan ini sebagai integral dari I sampai dengan 2 Fz dz karena tidak bergantung dari lintasan C yang seperti apa. Oke. Sama dengan 3/4. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, komentar? Dan secara umum ini juga berlaku untuk ini ya. Secara umum ini tidak ini berlaku untuk Z pangkat N misalkan. Jadi kalau Anda tinjau fungsi Fz sama dengan Z pangkat N dengan N-nya adalah bilangan asli misalkan. Ya ini jadi kalau saya ganti tadi Fz-nya sekarang sama dengan Z pangkat N. Z pangkat N, kemudian C, kemudian Z1, Z2 adalah sebarang bilangan kompleks. Dan C adalah lintasan yang menghubungkan Z1 dan Z2. Kita akan punya integral atas C, Z pangkat N dz, ini akan sama dengan 1/N tambah 1, Z2 pangkat N tambah 1 dikurangi Z1 pangkat N tambah 1 untuk N-nya bilangan asli. Ataupun Anda tentu saja juga bisa mulai untuk N-nya sama dengan 0 di sini. Bilangan cacah jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Demikian pula untuk Fz yang lain. Yang terutama Fz-nya adalah fungsi yang analitik pada bidang kompleks atau fungsi yang entire. Contohnya apa? Selain Z pangkat N ini. Tentu Fz misalkan polinomial. A0 tambah A1Z tambah A2 Z kuadrat seterusnya sampai AN Z pangkat N. Apalagi fungsi yang entire misalkan Anda bisa beri contoh. Apa contohnya? Oke, apa contohnya?
supaya jadi fz-nya apa? Contohnya ini saya sudah berikan z pangkat n, kemudian perumahannya adalah polinomial. Contoh lain apa? Yang fungsi entire. Apa? Bisa memberikan contoh lain? E pangkat Z, Pak. Oke, misalkan E pangkat Z, terima kasih. Atau variasinya E pangkat PZ, atau E pangkat 2Z misalkan, dan seterusnya. Yang lain, tipe yang lain, fungsi FZ yang entire apa? Selain E pangkat Z? Yang lain? Yang lain apa contohnya? Ayo. Apa? Selain polinom, selain E pangkat Z, apa? Fungsi yang lain yang entire yang bisa Anda cari anti turunannya, kemudian bisa menerapkan teorema tadi secara langsung. Bagaimana? Apa contohnya? Trigonometri, Pak. Fungsi trigonometri. Persisnya? Trigonometri yang mana? Sin dan cos. Sin Z misalkan. Kemudian cos Z. Oke, contoh lain apa lagi? Contoh lain yang sudah kita pernah pelajari? Apa lagi? Contoh lain? Contoh lain apa yang sudah pernah kita pelajari? Coba. Contoh lain apa? Ya? Hiperbolik. Oke, fungsi hiperbolik. Sin hiperbolik Z. Kemudian cos hiperbolik Z. Contohnya. Dan kombinasinya ya. Dan kombinasinya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan ini. Yang lalu kita telah menghitung apa? Yang lalu di bagian terakhir dari kuliah yang lalu kita telah menghitung integral apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat yang lalu di pertemuan sebelumnya? Maksudnya gimana, Pak? Maaf, Pak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung fungsi apa? Di contoh pada kuliah sebelumnya, di bagian akhir kita telah menghitung integral dari fungsi apa? Yang nilainya sama dengan ini jika ini, nilainya sama ini jika ini. Waktu itu siapa ya yang menjawab? Z min Z0 pangkat Oke, N, Pak. coba. Jadi FZ sama dengan apa? Z min Z0 min Z0 pangkat N. N-nya apa nih tapi? Bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Beda dengan yang tadi, ini bisa saja memuat bilangan yang negatif ya. Jadi N-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya ya. Nah, apa yang dihitung di pertemuan sebelumnya? Tolong. Integral atas apa? Tentu integral dari FZ dz. Lintasannya apa? Halo? Lintasannya Lingkaran, apa? Pak. Lintasannya lingkaran ya, CR misalkan. Ya. Dengan CR adalah lintasan Z sama dengan Z0 ditambah R EI theta ya. Seperti itu? Benar tidak? Iya, Pak. Theta-nya di antara 0 sampai dengan 2pi. Nah, sekarang kita bisa menjawab. Jadi kemarin hasilnya sama dengan apa? Integral atas CR FZ dz ini nilainya sama dengan berapa? 0 untuk yang N tidak sama dengan 1. 0 untuk N yang tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan min 1.
2 PI untuk yang N-nya sama dengan 1. 2 PI untuk N yang sama dengan min 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan antiturunan yang baru saja kita pelajari. Coba kita kaitkan. Kaitannya apa? Jadi yang baru saja kita pelajari untuk N yang sama dengan apa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Oke, jadi sekarang kita tinjau untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Fz sama dengan Z min Z0 pangkat N. Ini fungsi yang seperti apa ini pada bidang kompleks? Kalau kita kaitkan dengan sifat pada teorema mengenai antiturunan tadi, integral fungsi kompleks dan antiturunan tadi, adalah fungsi yang kontinu ya. Adalah fungsi yang kontinu pada seluruh bidang kompleks. Ya kan? Nah, tentu yang lalu Anda sudah menghitung bahwa integral atas CR Fz dz ini nilainya sama dengan 0 dari hitungan tadi yang memasukkan parametrisasi CR ini. Tapi kenapa saya bisa mengatakan ini sama dengan 0? Ini dari teorema tadi kan, bisa dinyatakan dari teorema tadi karena apa? Persisnya karena apa? CR adalah apa? Lintasan tutup. Lintasan tutup ya. Karena CR ini adalah lintasan tutup. Oke. Oke, jadi kita bisa melihat ini sebagai hitungan yang lalu atau suatu contoh dari teorema tadi. Bahwa kita bekerja dengan fungsi yang kontinu pada lintasan tutup. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya oke, jadi pengecualian berarti N-nya sama dengan min 1 misalkan. Integral atas CR kan bisa ditulis seperti ini ya, kalau N-nya sama dengan min 1. 1 per Z min Z0 dz ini sama dengan 2pi kali I. Ini tidak 0. Jadi curiganya apa? Di sini apa? Yang menjadi masalah apa? Fungsi ini. Kenapa dia tidak 0? Bahwa fungsi ini apa? Kaitannya dengan teorema ini tadi. Halo? Apa yang bermasalah dengan fungsi ini? Apa yang bermasalah dengan fungsi ini sehingga kita tidak bisa menggunakan langsung teorema tadi? Tentu CR ini adalah lintasan tutup. Oke, tapi kita tidak bisa menggunakan teorema tadi karena apa alasannya? Untuk fungsi ini? Tidak kontinu di Z0, Pak. Jadi fungsi ini tidak kontinu di 0, di Z0. Jadi fungsi ini, jadi integrannya tidak kontinu di 0 ya. Tidak kontinu di 0. Di Z0. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorema tadi. Nah, untuk kasus lain misalkan kasus lain untuk N sama dengan misalkan N min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Tentu saja kita juga tidak bisa mengatakan apa-apa dari itu karena fungsinya juga tidak kontinu di ini kan. Fungsinya juga tidak kontinu di Z0. Integrannya tidak kontinu di Z0. Tapi kebetulan tidak kontinu di Z0. Tapi kebetulan ini nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Kebetulan nilainya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi melihat teorema tadi yang paling penting adalah kekontinuannya dulu yang harus diperiksa. Bahwa
integral pada lintasan tutup yang nilainya sama dengan 0 bisa saja diakibatkan untuk fungsi yang tidak kontinu. Di situ. Paham ya maksudnya? Jadi integral atas lintasan tutup f(z) dz nilainya sama dengan 0, maka otomatis bahwa fungsinya kontinu tidak bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita mulai dari fungsi yang kontinu terlebih dahulu, maka kita bisa dengan melihat adanya diturunan, maka kita bisa melihat integralnya nilainya 0 seperti itu. Oke. Baik. Ada pertanyaan, komentar? Ada pertanyaan atau komentar sampai bagian ini? Komentar? Pertanyaan, komentar? Pertanyaan, komentar? Tidak ada? Baik. Selanjutnya kita akan coba melihat suatu kondisi yang lain dari fungsi f agar integral fungsi kompleks pada lintasan tutup itu nilainya sama dengan 0. Oke, kita ingin melihat contoh itu. Oke. Jadi pertanyaannya yang tadi adalah jika kita punya fungsi f yang kontinu pada suatu domain, dan maka integral dari fungsi f atas lintasan tutup yang termuat dalam domain tadi nilainya selalu 0 integralnya. Nah, sekarang kita akan coba beri syarat yang lain dari fungsi f supaya integral dari f atas suatu lintasan ini nilainya juga 0. Oke. Sekarang kita akan tinjau teorema Cauchy-Courant. Oke, jadi nah sekarang kita akan lihat bahwa untuk teorema yang tadi apa? Kita memerlukan informasi mengenai antiturunan ya. Jadi bahwa fungsi
F itu kontinu pada domain, kemudian ada informasi mengenai ada tidaknya antiturunan pada itu. Jadi artinya pernyataan tadi, jika F kontinu pada suatu domain, itu asumsinya. Kemudian kita punya pernyataan yang ekuivalen, yakni F mempunyai antiturunan pada domain. Kemudian yang penting yang di bagian yang ketiga, yakni integral dari F pada lintasan tutup nilainya 0. Oke, jadi tentu saja jika diberikan fungsi F, informasi mencari antiturunan tadi, ya pertanyaannya apakah itu selalu bisa dicari dalam fungsi yang elementer? Atau apa syarat fungsi F itu mempunyai antiturunan? Oke, jadi teorema tadi membutuhkan informasi itu. Nah, bisa tidak sekarang kita merumuskan suatu kondisi untuk fungsi F supaya integral dari jadi apa kondisi untuk F supaya integral atas C Fz dz ini sama dengan 0 jika C adalah lintasan tutup sederhana, misalkan. Pertanyaannya itu, apa kondisi untuk fungsi F? Nah, yang di bagian pertama tadi, F-nya kontinu dan F-nya mempunyai antiturunan. Itu menjamin turunannya integralnya 0. Nah, sekarang tentu mempunyai antiturunan tadi yang menjadi pertanyaan. Bisa tidak kita ganti kondisinya? Kondisi yang mempunyai antiturunan tadi kita ganti dengan kondisi yang lebih mudah diperiksa untuk F. Oke. Pertanyaannya seperti itu. Jadi bagian sebelumnya F mempunyai turunan dan tentu saja F kontinu. Ini mengakibatkan integral atas Fz dz ini sama dengan 0. Oke. Nah, apakah kondisi ini bisa diganti? Pertanyaan itu. Kondisi atau syarat ini bisa diganti. Pertanyaannya itu. Nah, tentu kondisi kontinuan kemungkinan akan dipertahankan ini. Paling tidak harus dipertahankan supaya ya, atau kontinu bagian demi bagian, supaya kita bisa mendefinisikan integral dari Fz pada C. Paling tidak itu. Tidak boleh bolong di C itu. Oke, nilainya kontinu di situ. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa apa? Kita misalkan sekarang coba asumsikan F-nya analitik. F analitik. Di dalam, oke, jadi fokusnya adalah karena integral atas C ini di dalam C dan pada C. Asumsikan F-nya analitik. Oke. Asumsikan F analitik. Jadi artinya kalau kita hitung sekarang misalkan sekarang F Z-nya
kita tuliskan sebagai bagian real dan bagian imaginernya. Oke. Kemudian lintasan C ini adalah diparametrisasi dalam Z sama dengan ZT. Kemudian di sini ZT ditulis juga dalam bagian real dan bagian imaginernya, XT ditambah I, YT. Seperti itu. Nah, jadi F ini tentu fungsi dari T. Katakanlah T-nya misalkan di antara A sampai dengan B. Jadi ini parametrisasi dari lintasan C. Nah, sekarang ingat kembali integral dari Fz atas C ini sama dengan apa? Integral A sampai B F ZT kalikan Z aksen T dt. Nah, tentu berarti sekarang Anda perhatikan dalam fungsi T sekarang kita tuliskan jadi Fz kan ditulis dalam UX Y tambah I VXY. Sementara itu X dan Y masing-masing juga fungsi dari T. Jadi U dan V ini adalah juga fungsi dari T. Demikian pula X dan Y. Nah, sekarang kita tuliskan integral ini dalam ini A sampai B. FZT tuliskan dalam U tambah I V. Implisit bahwa di sini U dan V ini adalah fungsi dari T. Kemudian Z aksen T tadi apa? ZT sama dengan XT tambah IYT. Jadi ini berbentuk X aksen tambah I Y aksen. Oke. Supaya tidak terlalu panjang, variabel T-nya saya simpan masing-masing dalam U, V, X aksen, dan Y aksen. Kemudian saya kalikan integrannya di sini dalam U, V, X aksen, dan Y aksen. Dan juga saya kelompokkan dalam bagian real dan bagian imaginernya. Bagian realnya apa saja? Integral A sampai B, U, X aksen tentu. Kemudian bagian X aksen, kemudian min, jadi tambah I, V, kali I, Y aksen. Jadi min V kali Y aksen. Kemudian ini dt. Kemudian bagian imaginernya adalah I kalikan integral A sampai B masih V X aksen. Oke. Ditambah U Y aksen dt. Semuanya atas dt. Kemudian langkah berikutnya adalah integral ini bisa saya tuliskan dalam integral atas C. Kemudian kita gunakan notasi integral garis yang pernah Anda pelajari di kalkulus poba banyak, yakni integral atas C U dx min VD. Min VD. Tambah I integral atas C V dx tambah U D di sini. V dx tambah U D. Oke. Nah, coba Anda ingat kembali jika mengapa seperti ini. Jadi ini X aksen dt menjadi dx, Y aksen dt menjadi dy. Dan juga X aksen dt menjadi dx, Y aksen dt menjadi dy. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi kita ingin menghitung ini. Dan tadi tujuan kita apa? Menunjukkan bahwa integral Fz dz atas C ini nilainya sama dengan 0 ya. Tujuannya. Oke. Tujuannya itu menunjukkan nilai 0. Nah, asumsi F tadi apa? F-nya analitik. Apa informasi yang bisa kita manfaatkan untuk F yang analitik?
Oke, apa informasi yang bisa kita peroleh dari F yang analitik ini? Ada yang bisa memberikan komentar? Ada yang bisa memberikan komentar? Jika F-nya analitik, apa yang bisa kita manfaatkan informasinya? Halo? Yang UX sama dengan VY itu bukan, Pak? Apa itu? Persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann. Jadi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi apa? Persamaan Cauchy-Riemann dalam hal ini. Kalau F-nya adalah U tambah IV, UX sama dengan? Tolong. VY dan? UY sama dengan min VX. Min VX. Ini bisa kita gunakan. Oke, nah sekarang kita punya ini. Fungsi U, fungsi V, fungsi V, fungsi U. Okay. Kemudian kita ingin memunculkan UX, VY ini ya, komponen ini ya, intinya. Nah, Anda ingat tidak apa yang bisa mengaitkan antara integral garis ini dengan integral pada dengan integral garis ini yang mana integralnya adalah U, V dan U, kemudian kaitkan dengan turunan parsialnya. Di KPB apa yang bisa digunakan ini? Atau kalau Anda melihat teorema dasar kalkulus, integral atas interval itu sama dengan nilai di ujung-ujung selangnya. Oke, kalau di garis itu dianggap sebagai ujung-ujung atau batas dari daerah, jadi kita ingin mengaitkannya dengan integral lipat 2 pada daerah tersebut. Tentu saja yang diintegralkan bukan fungsinya, tapi turunan parsial dari fungsinya kan. Apa itu yang alat apa itu untuk mengaitkan hal tersebut? Ada yang bisa memberikan komentar? Halo? Cepat. Boleh diulang nggak Pak? Maaf Pak. Jadi kan integral yang terakhir kita ini. Setuju di sini? Integral Iya, FZ ini. Kemudian yang terakhir informasinya adalah kita mempunyai F analitik. Jadi punya informasi terkait dengan turunan parsial dari U dan V, Tentu kita ingin mengubah integral ini menjadi integral atas turunan parsialnya. Tentu saja integralnya dimensinya naik 1. Yakni integral lipat 2 nantinya. Nah, jembatannya apa untuk mengaitkan dengan hal tersebut? Yang vektor gradien. Oke, atau persisnya apa? Identitas yang mengaitkan antara ini dengan integral lipat 2. Identitas apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Maksudnya pakai teorema Green, Pak. Oke, baik sekali, Reko. Teorema Green ya. Jadi teorema Green itu bagaimana formulasinya, Reko? Jadi integral, misalkan saya ganti, jadi saya tulis dulu ya, teorema Green. Atas integral garis, PDX, misalkan, QDY, itu sama dengan integral atas, nah sekarang daerah yang dilingkupi oleh C ini tadi. Oke. Daerah yang dilingkupi oleh C misalkan. Integral R, jadi bagian dalam C-nya dari QX dikurangi PY dA. Oke, jadi ini integral lipat 2. Nah, jadi ide Reko tadi menggunakan teorema Green ini. Jadi Anda perhatikan integral garis menjadi integral pada daerah lipat 2. Daerah di dalam R-nya. Jadi ini C, kemudian R-nya ini. Seperti itu Reko maksudnya? Reko, tolong konfirmasi. Iya Pak. Baik. Nah sekarang C-nya ini, sekarang kita ubah. Ya ini rumus umumnya. Tentu kita ubah untuk 2 integral garis ini. Yang pertama dan yang ini. Oke.
Yang pertama, apa integralnya? Tas C UDX dikurangi apa tadi? V DY ya. Atau plus min V DY. Nah, ini menjadi integral pada R. UDX menjadi apa? Atau Q-nya ya. Q-nya jadi min V kan? Benar tidak? Q-nya jadi ini min V. Iya, Pak. Min V. Min VX. Min VX. Min? Min UY. UY. Oke. DA. Oke. Benar tidak? Benar, Pak. Oke. Kemudian dari persamaan Cauchy-Riemann kita punya bahwa UY sama dengan min VX kan? Oke, persamaan Cauchy-Riemann ini. UY sama dengan min VX. Min VX dikurangi min VX. Jadi kita mengintegralkan fungsi 0 ini sini. Jadi integralnya pasti 0. Kemudian integral apa tadi? UDX tambah, benar tidak? Atau saya salah? Oh, integral VDX tambah UDY. VDX tambah UDY. Integral kembali pada atas R. Jadi ini apa? UX min VY ya? Iya. Bahwa UX ini sama dengan VY. Jadi ini kembali ini 0, jadi ini sama dengan 0. Jadi kesimpulannya integral FZ dz tas C ini nilainya sama dengan 0. Karena bagian real dan bagian imaginernya nilainya 0. Nah, tentu saja tadi syaratnya adalah fungsi F itu analitik dan ada bagian di mana kita juga mengasumsikan bahwa F aksen continue. Jadi turunannya continue. Nah, tapi oke, nanti Anda coba baca detail bahwa F aksen continue tadi bisa dihapuskan syarat tadi. Nah, intinya adalah sekarang saya punya suatu syarat untuk menjamin integral dari FZ atas C itu nilainya 0 selain FZ mempunyai antiturunan. Oke, jadi teorema yang ini adalah jika F analitik pada daerah yang dilingkupi oleh C, oleh lintasan C, dan lintasan tutup sederhana C, dan pada C itu sendiri, maka integral dari F ini nilainya sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan teorema sebelumnya untuk fungsi-fungsi berikut. Yang pertama tadi fungsinya apa? Yang FZ-nya sama dengan Z pangkat N. Oke. Nah, kalau dengan menggunakan teorema antiturunan tadi, pertama kita cari dulu antiturunannya. FZ adalah Z pangkat N dibagi N tambah 1. Seperti ini. Nah, kalau kita gunakan teorema yang baru saja diberikan, yakni teorema Cauchy, apa yang perlu kita periksa? Bahwa F-nya ini analitik. Sifat ini saja. Demikian pula kalau Anda tinjau misalkan FZ-nya sama dengan E pangkat Z. Okay. Yang teorema sebelumnya Anda cari antiturunannya. Dengan teorema ini Anda cukup mengatakan bahwa F analitik. Sehingga integralnya pada lintasan tutup nilainya 0. Seperti itu.
Kemudian FZ yang analitik, yang lain apa misalkan? Cos Z, sin Z, cos hiperbolik Z tadi misalkan, dan sin hiperbolik Z. Nah, ini yang lebih Anda coba perhatikan perbandingannya bahwa mencari anti turunan itu untuk kasus-kasus seperti ini mungkin mudah ya. Karena anti turunannya ada fungsi-fungsi elementer yang sama. Anti turunan dari Z pangkat N adalah Z pangkat N dibagi N tambah 1. Anti turunan dari E pangkat Z adalah E pangkat Z di E pangkat Z itu sendiri. Anti turunan dari cos Z adalah min sin Z. Anti turunan dari cos Z adalah sin Z. Anti turunan dari sin Z adalah min cos Z, dan seterusnya. Nah, tapi yang esensial sekarang adalah tugas mencari anti turunan tadi bisa disederhanakan menjadi, jadi mencari anti turunan dapat disederhanakan menjadi memeriksa F analitik sekarang. Dan tentu saja ini lebih jelas tujuannya. Kan Anda bingung nih kalau mencari anti turunan itu bagaimana caranya? Cari fungsi yang turunannya itu sendiri. Jadi mencoba-coba banyak fungsi, atau ya Anda membuat misalkan integral dari Z0 sampai dengan Z FWDW gitu. Itu memperoleh anti turunannya. Tapi dengan mendefinisikan fungsi seperti itu, Anda belum tentu bisa mencari ini ya. Anda belum tentu bisa mencari bentuk elementer dari anti turunannya kan? Seperti itu. Oke. Jadi memeriksa F analitik tentu lebih sederhana ya dibandingkan mencari atau memeriksa bahwa F ini mempunyai anti turunan atau tidak. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ini perbedaannya antara materi yang awal dengan yang ini? Bisa? Ada pertanyaan? Bisa ya? Komentar? Baik, coba nanti Anda kerjakan latihan-latihan yang terkait dengan teorema integral untuk anti turunan dan juga teorema Cauchy ini untuk kasus-kasus tertentu, fungsi-fungsi tertentu yang diberikan di buku ataupun diberikan di slide kalau saya berikan, dan juga nanti mungkin di minggu ini akan ada PR ya, tolong dikerjakan. Oke. Baik, bila tidak ada pertanyaan ataupun komentar, mungkin sekian kuliah kali ini. Kita akan coba lanjutkan di hari Senin berikutnya, minggu depan.